Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viveta Soliha. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada Tuan Y dengan hernia inguinalis di ruang lavender bawah RSUD Kardina Kota Tegal. Kemudian untuk data pasiennya yaitu nama pasien Tuan Y, umurnya 50 tahun, sukunya Jawa, agamanya Islam, pendidikannya SMP, alamatnya Dukuh Turi Tegal, diagnosa medisnya hernia inguinalis, tanggal masuk rumah sakitnya yaitu 5 Mei 2025. Kemudian untuk data pasiennya yaitu keluhan utama nyeri pada bagian pas operasi, riwayat penyakit sekarang yaitu pasien pertama datang ke rumah sakit pada tanggal 5 Mei 2025 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan keluhan pasien nyeri dan merasa ada benjolan di daerah lipatan paha sebelah kiri dan pasien hanya berbaring di atas tempat tidur. Kemudian riwayat penyakit sebelumnya yaitu pasien tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Untuk riwayat penyakit keluarga yaitu pasien juga tidak memiliki riwayat penyakit keluarga. Untuk pathways-nya yaitu faktor risiko peningkatan tekanan intraabdominal karena batuk kronis, sembelit, asites atau angkat berat, kelemahan otot dinding perut karena usia tua, kehamilan atau prematuritas, sayatan operasi atau obesitas, menjadi tekanan interabdominal. Habis itu muncul hernia, kemudian adanya penyakit hernia yaitu dilakukan prosedur operasi, kemudian sehingga membuat luka operasi itu merangsang saraf sensori, kemudian port d'entrée menimbulkan diagnosa risiko infeksi, kemudian nyeri akut dari merangsang reseptornya yaitu menimbulkan memunculkan diagnosa nyeri akut. Kemudian dari nyeri akut itu membuat pasien merasa tidak nyaman, yaitu gangguan rasa nyaman muncul sehingga membuat pasien kesulitan untuk tidur hingga muncul diagnosa keperawatan gangguan pola tidur. Kemudian untuk analisa datanya yaitu DS, pasien mengatakan nyeri di bagian pas operasi, P-nya nyeri bertambah jika bergerak, I-nya tersayat-sayat, R-nya perut bawah, skala nyerinya 6, T-nya hilang timbul. DO-nya pasien tampak meringis, gelisah dan protektif, tekanan darahnya 128/82, nadinya 116 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Untuk masalah keperawatan yaitu nyeri akut, etiologinya efek prosedur invasif. Kemudian data subjektif yaitu yang kedua, pasien mengatakan sulit tidur dan tidak puas tidur karena nyeri, DO-nya tampak lemas atau lesu. Masalah keperawatan yaitu gangguan pola tidur. Kemudian untuk intervensinya yaitu untuk diagnosa yang pertama, setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3x24 jam diharapkan keluhan nyeri berkurang dengan kriteria hasil: keluhan nyeri menurun awal 2/4, meringis menurun awal 2/4, gelisah menurun awal 2/4, sikap protektif menurun awal 2/4, frekuensi nadi membaik awal 2/4. Untuk intervensinya sendiri yaitu yang pertama manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Kemudian yang kedua identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal. Terapetik itu berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri yaitu napas dalam. Kemudian edukasinya jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri, kolaborasi pemberian analgetik. Kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan tindakan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil mobilitas fisik. 1. Keluhan sulit tidur menurun awal 2/4, keluhan tidak puas tidur menurun awal 2/4. Dukungan tidur yaitu observasi, identifikasi faktor pengganggu tidur, terapetiknya itu modifikasi lingkungan, misalnya dari mulai pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan tempat tidur. Edukasi jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit. Kemudian untuk implementasi hari pertama yaitu melakukan pengajian nyeri seperti lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi. Untuk responnya yaitu pasien mengatakan nyeri di bagian pas operasi, nyeri bertambah jika bergerak, rasanya seperti tersayat-sayat, lokasinya berada di perut bawah, skala nyerinya 5, time-nya yaitu hilang timbul. DO-nya pasien tampak meringis, gelisah dan kooperatif. Kemudian memberikan teknik non-farmakologis untuk penanganan nyeri yaitu napas dalam. Pasien bersedia diberikan terapi napas dalam. Pasien tampak kooperatif. Menjelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri. Pasien memahami apa yang dijelaskan.
monitor TTV, tekanan darah 128 per 82, nadinya 116 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 36,5. Prokalesi pemberian analgetik yaitu injeksi ketorolac 30 mg. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor pengganggu tidur untuk diagnosa yang kedua, yaitu pasien mengatakan nyeri pada luka post-op membuat susah tidur. Pasien tampak meringis. Modifikasi lingkungan yaitu perawat mengatur pencahayaan dan kebisingan agar pasien dapat istirahat. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit. Untuk responnya yaitu pasien memahami apa yang dijelaskan perawat. DO-nya yaitu pasien tanpa kooperatif. Untuk implementasi hari kedua yaitu dilakukan pada tanggal 7 Mei 2025 pukul 10. Untuk diagnosa yang pertama yaitu melakukan pengkajian nyeri seperti lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, skala nyeri, dan respon nyeri nonverbal. Untuk responnya yaitu pasien mengatakan masih nyeri bertambah jika bergerak, rasanya masih tersayat-sayat, kemudian lokasinya berada di perut bawah, skala nyerinya turun menjadi 4, rasanya hilang timbul, pasien masih terlihat meringis, gelisah, dan kooperatif dan protektif, Kemudian yang kedua, memberikan teknik non-farmakologis napas dalam, yaitu pasien bersedia melakukan terapi napas dalam dan mengikutinya dengan baik, yaitu DO-nya pasien kooperatif, monitor TTV, tekanan darahnya 122 per 80, nadinya 102 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 36,5. Kolaborasi pemberian analgetik yaitu injeksi ketorolac 30 mg dengan cara di drip. Kemudian mengidentifikasi faktor pengganggu tidur. Pasien mengatakan nyeri pada pos luka operasi membuat susah tidur. Kemudian modifikasi lingkungan. Kemudian untuk implementasi hari ketiga pada tanggal 8 Mei yaitu tetap melakukan pengkajian nyeri. Responnya yaitu pasien mengatakan nyeri di bagian post-op sudah berkurang. Kemudian untuk skala nyerinya yaitu turun menjadi 2, pasien sudah tampak tenang. Terus kemudian memberikan teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri, yaitu tetap memberikan edukasi tentang napas dalam dan melakukan terapi napas dalam. Kemudian monitor TTV, tekanan darahnya 122 per 82, nadinya 82 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 36,4. Kolaborasinya yaitu tetap memberikan injeksi ketorolac atau desketo. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, mengidentifikasi faktor pengganggu tidur. Pasien sudah dapat tidur, kemudian tampak lebih segar dan bugar. Modifikasi lingkungan yaitu perawat mengatur pencahayaan dan kebisingan agar pasien dapat istirahat. Evaluasi untuk hari pertama yaitu pasien mengatakan nyeri di bagian post operasi, skala nyerinya yaitu 5, hilang timbul, pasien tampak meringis, gelisah, dan protektif. Untuk nadinya 116 kali per menit, masalah belum teratasi, pengen lanjutkan intervensi, melakukan pengajian nyeri seperti lokasi, menanyakan faktor memperberat dan memperingan nyeri, mengajarkan teknik farmakologis yaitu napas dalam, monitor TTV, mengontrol lingkungan. Untuk diagnosa yang kedua yaitu pasien mengatakan nyeri pada pos luka op membuat susah tidur, tampak lemas, masalah belum teratasi, pengennya lanjutkan intervensi, mengidentifikasi faktor pengganggu tidur, modifikasi lingkungan. Untuk evaluasi hari kedua, skala nyerinya turun menjadi 4. Pasien mengatakan masih nyeri. Kemudian pasien masih tampak meringis, nadinya 102 kali per menit, A-nya masalah belum teratasi, P-nya lanjutkan intervensi, tetap monitor TTV, pengkajian nyeri, dan mengajarkan teknik farmakologis napas dalam. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, pasien mengatakan masih sulit tidur, kemudian masalah belum, O-nya tampak lemas, A-nya masalah belum teratasi, P-nya lanjutkan intervensi. Kemudian untuk evaluasi hari ketiga yaitu pasien mengatakan nyerinya sudah berkurang, skala nyerinya turun menjadi 2, kemudian pasien tampak lebih tenang, nadinya menjadi 82 kali per menit, masalahnya teratasi, keluhan nyerinya menurun, meringis menurun, gelisah menurun, sikap protektif menurun, frekuensi nadi membaik. Kemudian P-nya hentikan intervensi. Untuk diagnosa yang kedua yaitu pasien mengatakan sudah dapat tidur,
Kemudian pasien lebih tampak bugar untuk O-nya, A-nya masalah teratasi, keluhan sulit tidur menurun, keluhan tidak puas tidur menurun, P-nya hentikan intervensi. Kemudian untuk analisa jurnal di sini yaitu saya menggunakan PICO. Asuran keberatan pada pasien hernia inguinalis dengan intervensi pemberian teknik relaksasi napas dalam terhadap intensitas nyeri pada pasien pos operasi di ruang mawar RSUD Kabupaten Tangerang. Untuk populasinya yaitu peneliti studi kasus ini dilakukan untuk menggambarkan asuhan keperawatan pada pasien hernia inguinalis dengan intervensi pemberian teknik relaksasi napas dalam terhadap intensitas nyeri pada pasien pos operasi di ruang mawar RSUD Kabupaten Tangerang. Untuk intervensinya, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan teknik relaksasi napas dalam hernia inguinalis di ruang mawar RSU Kabupaten Tangerang selama 3 hari. Komparasinya pada penelitian Berlina dan Musharyanti 2024 dengan judul penelitian implementasi terapi pijat kombinasi aromaterapi inhalasi lavender terhadap penurunan skala nyeri pada post-op hernia repair. Laporan kasus didapatkan hasil penelitian selama 3 hari berturut-turut menggunakan numerical rating scale dan Wong-Baker-Fast Pain Rating Scale. Ditemukan skala nyeri menurun dari skala 7/10 menjadi 3/10. Laporan kasus ini membuktikan bahwa adanya penurunan nyeri sebelum dan sesudah diberikan terapi pijat kombinasi aromaterapi inhalasi lavender pada pasien post-op hernia repair. Kemudian untuk asuhan jurnal yang kedua, outcome-nya yaitu hasil penelitian ini bahwa teknik relaksasi napas dalam ini dinilai cukup efektif dalam mengurangi intensitas nyeri yang dirasakan klien post operasi. Penderita akan membawa suasana pikiran lebih rileks dan pengalihan nyeri akan teralihkan dengan diterapkannya teknik relaksasi napas dalam periode pasca operasi, sehingga teknik ini dinilai cukup efektif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.